Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk acara program Dai, yaitu live interaktif kita, yaitu ngobrol santai bersama Dai untuk hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025 gitu. Untuk teman-teman di bawah, terima kasih yang sudah join, dibantu untuk tap-tapnya dan di-share gitu agar semakin banyak teman-teman kita untuk mendapat informasi dari program kita ini gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti tidak sempat nonton untuk fullnya, nanti boleh di follow YouTube kita Dakwah Project Islam dan bisa melihat banyak program-program kita di situ. Oke, untuk hari ini untuk ngobrol santai sama Dai, kita akan membuat tema atau tema kita hari ini itu yang memang lagi viral sekarang, memang lagi banyak dibicarakan atau di VT atau di medsos itu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di Los Angeles, Amerika, yaitu terjadi kebakaran. Ini memang suatu peristiwa yang sangat besar juga karena sudah seminggu lebih itu. Belum padam-padam itu apinya. Nah, kita mungkin penasaran juga sebenarnya apa yang terjadi di situ, apakah human error gitu kan, atau kesengajaan, atau memang seperti banyak kita lihat PT teman muslim bilang ini adalah azab atau cobaan, karena itu kita harus lihat secara realnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bang Adon, yang kebetulan juga Bang Adon ini stay-nya di Amerika gitu. Nanti kita akan kulik informasi langsung dari tempat tersebut, langsung dari sana bagaimana sebenarnya yang terjadi sebenarnya gitu. Oke, kita sapa dulu untuk narasumber kita, Bang Adon. Assalamualaikum, Bang Adon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Amerika. Selamat pagi Bang Adon ya. Iya, selamat pagi. Ya, jam 7 lebih 7 menit di sini waktu Louisiana. Oh, Louisiana. Louisiana Amerika bagian mana ya? Negara bagian mana itu, Bang Adon? Louisiana. Bagiannya Louisiana namanya. Oh, memang negara bagian Louisiana ya. Jadi di antara Texas gitu, sebelahnya Texas. Kalau Anda pasti terkenalnya itu kenal sama Texas gitu kan. Oh iya, kota ini ya, tahulah kita. King of Gamblernya situ ya. King of Gambler itu di ini Las Vegas. Nah, kalau Texas itu iya, cowboy, terkenal dengan cowboy. Ya benar. Nah, ini Louisiana. Untuk sedikit mungkin sebelumnya teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang kenal Bang Adon gitu kan. Mungkin dari sebagian juga belum, mungkin kita hanya tanya-tanya sedikit gitu tentang Bang Adon gitu. Asli Bang Adon dari mana ini Bang Adon? Asli Indonesia dong. Saya berasal dari Indonesia tapi Wonosobo. Oke, siap. Iya, jadi untuk di Amerika itu sendiri sudah berapa lama? Alhamdulillah saya masuk ke Amerika tuh tahun 2015 ya. Kemudian saya balik ke Indonesia. Sering balik waktu itu. Terus pernah juga di Eropa, tinggal di Belanda. Terus di Asia juga pernah saya ke Asia itu. Yang menetap di Amerika itu aku sekitar 3 tahunan ini ya. Udah 3 tahun ya. Belum sempat pulang sih. Gitu. Oh, 3 tahun. Oh, berarti udah ini ya Bang Adon ya, udah melalang buana juga ya. Udah berapa negara Bang Adon? Sementara ini baru sekitar 160 negara. 160 negara, iya, sedangkan betul. Negara itu adanya 100 berapa? Udah 95-an ya sekitar itu. Iya, berarti udah hampir 80% ya mendekati hampir mau ini gitu, luar biasa Bang Adon gitu. Jadi, nah itu dari semua negara itu mana yang kira-kira ini menurut Bang Adon itu? Kenapa? Yang paling spesial gitu? Iya, secara lingkungan gitu kan, secara budaya masyarakatnya gitu, yang welcome itu yang di mana kira-kira yang lebih ini? Paling welcome itu ketika saya berada di Yerusalem Al-Aqsa, itu paling welcome terhadap orang Indonesia.
Itu saya sempat meneteskan air mata ketika saya masuk ke Al-Aqsa. Itu di situ saya dipeluk sama penjaga Al-Aqsa. Saya masuk itu pertama itu melewati penjagaan dari tentara-tentara Israel itu, ya kan. Ada sekitar 8 orang lah, 8 orang. Kemudian saya Pak Camat, di-mute dulu Pak Camat. Feedback. Kemudian saya diperiksa semuanya, barang-barang bawaan, dan menunjukkan paspor. Setelah saya menunjukkan paspor, saya masuk ke dalam penjagaan yang Masjid Al-Aqsa itu sekitar 8 meter atau berapa itu loh. Nah, di situ ada 2 orang yang menjaga. Nah, kemudian saya ditanya, Anda berasal dari mana? Saya jawab Indonesia gitu. Muslim, alhamdulillah Muslim, dan saya membacakan satu surat dalam Al-Quran gitu disuruh. Karena memang kuncinya kalau kita seorang Muslim, kita harus membacakan itu. Nah, di situ saya dipeluk sama beliau itu yang jaga. Saya sempat meneteskan, ya Allah, beginilah orang Palestina kepada kita, kayak gitu loh. Luar biasa sekali sambutannya. Kemudian saya bisa masuk dan saya sholat ini. Nah, itu paling mengesankan dalam perjalananku tuh di Al-Aqsa, begitu. Iya, enggak, karena kan kita ini ya Bang Adon ya, kita tahu bahwa orang-orang luar itu kan yang datang ke Indonesia malah merasa Indonesia ini paling welcome orangnya gitu kan, paling ramah gitu kan, paling mudah senyum gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa kayak misalnya kayak negara-negara yang kayak Korea Selatan pun yang mungkin digandrungi anak muda Indonesia itu malah terkenal rasis orangnya gitu kan. Nah, mungkin kan Bang Adon sudah ke banyak negara, pasti apakah ada yang sama seperti Indonesia gitu kan, yang murah senyum, welcome terhadap tamu gitu kan, jadi nggak ada ya sifat rasis gitulah gitu kan. Iya, itu saya ke Palestina itu tahun 2020 ya, setelah COVID itu. Itu konflik yang ini sebelum ini ya. Setelah COVID. COVID. Oke, dan iya, COVID yang 2020 kan juga ada. Bukan. Setelah COVID itu. Nah, kalau orang Indonesia ramah-ramah ya. Kalau orang luar itu pergi ke Indonesia memang ramah-ramah, orang kita itu welcome dengan pendatang-pendatang dari luar, apalagi mancanegara yang turis-turis gitu ya. Iya turis. Tapi saya sebagai orang Indonesia, saya merasakan bahwa saya itu sebagai dihormati benar-benar sebagai tamu dan sebagai saudara, seperti saudara gitu ya. Bukan tamu tapi saudara. Itu ya di Palestina gitu. Ya, kalau cerita masalah itu aku juga gini sedikit. Ya apa ya, kalau kita memang ini ya Bang Adon, kita mengakui bahwa orang Palestina itu menerapkan syariat Islam itu benar-benar gitu. Karena kan sebenarnya menyambut tamu atau melayani tamu itu kan sebenarnya memang ada dalam tradisi Islam sendiri mengajarkan itu gitu kan. Bagaimana memuliakan tamu gitu kan. Dan mereka benar-benar melakukan itu gitu. Betul gitu. Okay. Nah, kalau keindahan memang Indonesia itu indah. Tapi sayangnya itu pengelolaannya aja yang kurang. Pengelolaan. Ya. Iya, pengelolaan. Terus kebiasaan masyarakat kita yang masih suka buang sampah sembarangan gitu. Iya. Sama kayak di Maldives, terus di French Polynesia gitu. Ada itu kan, karena pantai-pantainya itu bagus sekali. Ya, sama kayak di Indonesia. Cuma pengelolaan di sana udah bagus. Di Maldives juga bagus. Indonesia mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi pengelolaannya, kayak gitu. Itu di pantainya. Kemudian saya pernah ke Antartika juga tahun sebelum COVID itu tahun 2019 awal. Itu saya ke Antartika lewat di Ushuaia, negara Argentina. Itu Ushuaia itu paling ujung selatan yang ditempati manusia, kayak gitu. Jadi kota paling ujung selatan yang ada portnya di situ. Naik kapal kan ke Antartika. Iya, kan ada kapalnya gitu. Saya 2 minggu perjalanan pulang sama balik itu dari Ushuaia Argentina.
Itu ada kok ini semua postingan-postingan saya taruh di Instagram. Jadi boleh dicek di Instagram saya adon.idr ya gitu. Adon.Indonesian rupiah. Ya buat teman-teman mungkin yang ingin melihat perjalanan Bang Adon mungkin ke banyak negara mungkin ada postingan. Tapi Bang Adon nggak bikin YouTube gitu, kayak vlog gitu-gitu? Bikin sih sebenarnya ada YouTubeku, cuma saya ini tidak ada sempat buat ngedit gitu loh. Banyak video-video itu banyak di kamera, di laptop juga ada kayak gitu. Berarti Bang Adon butuh admin ini. Kalau ada yang bersedia jadi admin Bang Adon itu soalnya bagus Bang Adon, karena ada juga kan yang orang Indonesia yang pakai motor gede itu Bang Adon, tahu nggak? Betul ada. Nah itu dia sampai ke Brazil gitu kan, sampai ke Kolombia pun dia berani masuk loh gitu kan, ke Venezuela yang padahal di dunia mencatat bahwa itu tingkat keamanannya paling parah gitu kan, tapi dia berani masuk ke situ gitu. Ya, terus ke Pakistan gitu kan. Saya juga ke sana, ke Brasil juga. Ya ke Brasil, ke Rio de Janeiro gitu, ke Uruguay. Itu perjalanan Amerika Latin kan aku turun ke bawah gitu, ke bawah. Kalau Kolombia gitu ya. Kolombia. Ya kalau Kolombia mah deket. Kolombia itu ya kan katanya kan itu Bang Adon, maksudnya tingkat keamanannya sangat buruk gitu, lah gitu kan Kolombia gitu. Tapi kan suatu ya nyali juga berarti kan ke daerah-daerah tersebut gitu kan. Ya memang rawan lah gitu kan. Karena orang Amerika sendiri yang ke sana juga ada yang kena inilah gitu kan, kena culik lah apalah gitu. Makanya terkenal sangat rawan di situ. Kalau untuk daerah Asia itu kan kayak Pakistan atau apa itu kan termasuk ini dianggap rawan gitu kan. Yang penting kalau tips dalam kita perjalanan, dalam kita traveling itu adalah jangan pernah menunjukkan sesuatu barang yang berharga kayak gitu. Itu safety-nya. Oh, nggak usah kayak pamer apa handphone, apalagi jangan, iPhone pula yang diangkat-angkat gitu kan. Jangan pernah menunjukkan seperti itu. Kita menggunakan iPhone ya iPhone yang biasa aja kayak, jangan yang terlalu mewah kayak gitu. Jadi nggak usah kayak perhiasan, nggak usah ditunjuk-tunjukin lah ya Bang Adon ya, barang-barang betul. Gitu ya. Itu merupakan satu keamanan buat kita sendiri gitu. Ya, itu ya teman-teman di bawah yang mungkin menyimak atau mendengarkan bahwa itu sedikit trik gitu kalau untuk mau melakukan traveling, karena kita memang nggak ada yang tahu ya namanya keamanan di negara-negara lain ya Bang Adon ya. Iya betul. Nah itu waktu ke Antartika itu apa udah yang pas rame itu yo Bang Adon, yang penemuan dinding Antartika itu yang akhirnya dibuat seperti kayak ada dunia lain di sebelakang itu gitu. Udah belum atau gimana? Oh, saya malah tidak mengetahui tentang itu, tentang dinding dunia lain gitu. Saya ke Antartika dengan kapal pesiar kecil gitu. Nah, itu kan sempat rame juga Bang Adon, kayak konspirasi lah gitu, konspirasi. Kalau saya yang mengetahui dinding itu malah yang ada guguran es itu ya, itu bukan di Antartika tapi di Alaska. Itu namanya di Hubert Glacier. Itu di Alaska. Oh iya, ada guguran es. Ada kok di Instagram saya itu. Di situ kita melihat guguran es itu. Jadi esnya mencair, suaranya seperti bom gitu, bom jatuh bledok. Yang runtuh gitu ya? Iya, betul itu. Tapi itu di Hubert Glacier itu. Aku lihat kalau dinding itu saya tidak tahu malah waktu di Antartika itu. Gitu. Ya karena saya lihat juga itu ya munculnya sih mungkin konspirasi ini dari pengagum bumi datar gitu kan. Jadi itu ujungnya gitu kan. Nah di belakang itu nanti ada dunia lain gitu. Jadi konspirasinya muncul seperti itu gitu. Nah oke lah, itu mungkin sedikit tentang Bang Adon mungkin ya teman-teman. Jadi Bang Adon adalah orang Wonosobo. Sekarang posisinya ada di di Texas, Louisiana, gitu ya? Louisiana gitu. Dan Bang Adon ini juga hobi gitu traveling ke banyak negara ya, itu luar biasa 160 negara gitu. Dan Bang Adon juga tadi cerita bahwa ternyata memang saudara-saudara Palestina kita itu apa yang diomongin orang itu benar gitu kan, bahwa mereka orangnya ya welcome gitu kan, menghargai orang-orang Indonesia gitu kan. Ya semoga kita selalu mendoakan mereka gitu. Semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran gitu, karena ya seberat-seberatnya
masalah kita sepertinya beban mereka jauh lebih berat gitu. Jadi kita tolong lihat mereka gitu. Jangan kita merasa wah saya yang paling banyak masalah, saya yang paling berat gitu. Jangan gitu. Pasti ada saudara-saudara kita gitu. Oke, kita coba kembali untuk ke ini kita ya Bang Adan ya. Mungkin Bang Adan juga tahu pasti juga ini apa tentang kebakaran di Los Angeles ini. Ini kan yang banyak muncul titik-titik di Indonesia ini kan akhirnya menjadi polemik juga gitu kan, menyebut karena ya mungkin ini azab atau cobaan gitu kan, tapi kan kita coba mencari tahu sebenarnya sih apa yang terjadi gitu kan di loncat ini, apalagi ini udah sepekan ya Bang Adan ya, sepekan ini sampai ada berita terbaru ini sampai ratusan napi dikerahkan untuk memadamkan api tersebut gitu. Ini ya sepertinya sih memang kejadian luar biasa. Apalagi ini bukan apa ya, kalau kita lihat kan bukan wilayah hutan ya Bang Adan, tapi ini pemukiman yang banyak orang. Tapi bisa-bisanya api ini lama gitu kan. Nah, ya mungkin sedikit dari Bang Adan itu kira-kira bermulanya itu dari apa kira-kira Bang Adan? Silakan Bang Adan. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan sekedar aja ya apa yang saya tahu gitu ya. Iya, sekedar informasi. Jadi sekedar informasi aja yang saya tahu. Sejauh ini itu belum ada informasi resmi dan pasti penyebab kebakaran kayak gitu. Namun pakar-pakar di sini itu menyebutkan bahwa penyebab kebakaran di sini itu dikarenakan karena adanya angin kencang begitu, angin kencang. Ada yang menyebutkan ada tunawisma ketika membakar, membuat api gitu, di bukit gitu. Kemudian kemudian apinya menyebar. Nah itu juga lagi diteliti gitu, lagi dicek kebenarannya benar apa tidak. Tapi sejauh ini adalah yang jelas itu karena ada angin kencang gitu. Nah kebakaran ini kan mulai tanggal 7 ya, ya kan. Nah, tapi dalam hitungan menit itu langsung meluas banyak gitu. Nah, memang angin Santa Ana itu kenceng anginnya, bisa sampai 160 km per jam gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada api terus di bawah angin, itu kan susah untuk dipadamkan kan? Benar-benar, malah menyebar dia kan? Iya, betul. Nah, tapi untuk musim sendiri itu musim apa di sana Bang Adan? Sekarang lagi dingin, di sini tuh dingin. Musim di sini lagi dingin. Nah ini makanya saya masih pakai sweater jam segini. Iya, nggak biasanya kan kalau memang musim panas biasanya kan memang ada faktor kayak gelombang panas gitu ya Bang Adan ya. Nah, jadi itu tuh hutannya banyak kok memang di Los Angeles itu banyak tumbuhan-tumbuhan dikarenakan waktu kemarin itu kan musim hujan ya, curah hujannya tinggi, kemudian tumbuhlah pohon-pohon dan tanaman-tanaman itu yang menyebabkan banyak kebakaran, maksudnya kebakarannya cepat kayak gitu, cepat meluas karena angin dan banyak pohon-pohon itu. Kira-kira jenis pohon apa itu Bang Adan? Kan kalau pohon pinus itu kan memang gampang terbakar itu kan pohon itu. Iya. Ya semacam itu ya. Kayak pinus, kayak cemara gitu. Banyak kan. Iya. Kalau itu kan memang cepet gitu kan, karena dia agak mengandung kayak apa ya, minyak apa gitu. Getahnya kan. Iya benar. Jadi iya. Terus ini Bang Adan, memang saya sempat ngelihat ada beredar video gitu. Jadi seolah kayak ada senjata laser dari langit sengaja menembakkan ke bawah itu kira-kira di Amerika sendiri ada nggak beredar isu tersebut gitu? Enggak ada di sini, itu apa ya namanya, kita jangan terlalu masuknya. Oh, ini laser apapun, bola-bola api gitu kan. Iya. Yang real aja lah, nggak usah masuk ke situ. Nanti terus orang-orang itu berpikir, wah ini kiriman dari mana? Jangan-jangan dikirim dari Indonesia. Nah itu. Ya tapi kan memang kita apa ya Bang Adan, mungkin Bang Adan tahu sendiri lah. Memang orang kita itu kadang juga gampang. Kadang misalnya kayak ada suatu case besar gitu dijadiin kayak Suaranya nggak ada. udah ada ya Bang Adan. Udah. Barusan hilang sinyalnya. Enggak, iya, betul. Kita kan sudah tahu sendiri bahwa orang kita ini
kadang kalau ada case besar itu jadi kayak dibikin kayak konspirasi gitu kan. Penyebabnya tuh kadang dibilang karena inilah gitu. Nah makanya kita memang harus penting bahwa mencari informasi benar-benar gitu sebelum disampaikan ke orang lain gitu kan. Ini kan kebanyakan di Indonesia apalagi di medsosnya bikin piti-piti yang memang sebenarnya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya gitu. Tapi karena orang kita banyak yang mungkin nggak tahu juga, yang hanya menerima info di medsos, ya udah kadang main di lahap aja gitu kan. Iya gitu. betul. Jadi itu memang awalnya itu adalah dari angin kencang. Itu angin dari lereng-lereng itu, lereng gunung bergerak cepat itu. Bergerak cepat. Merambat melalui vegetasi yang sudah mengering atau ada ya di lereng-lereng itu ada yang mengering gitu loh, karena musim hujan kan udah lalu, kemudian musim panas kemarin kan habis musim panas kemarin sebelum dingin ini itu. Nah di situ ada sebagian yang mengering. Nah dari situ kemudian menghabisi kawasan yang Pacific Palisades itu yang awalnya kan dari Palisades itu. Di dekat Santa Monica tuh, di Los Angeles. Ya ini berita terbaru juga mengabarkan bahwa luas area yang terbakar itu katanya sudah sebesar seluas wilayah Jakarta Selatan katanya gitu. Iya memang luas sekali. Ini gitu. Korban yang meninggal 24 orang. Berarti jadi yang beredar di sana ya Bang Adon ya, berarti ada dua kemungkinan, yaitu faktor manusia ya yang tadi yang ada bakar sampah, dan kedua faktor alam gitu. Tapi yang lebih ke ininya mungkin faktor alam ini ya Bang. Faktor alamnya, iya faktor alamnya. Iya, karena kan kalau faktor alam kadang cuma puntung rokok pun bisa jadi gitu kan, jadi penyebab gitu. Karena emang angin ini ya siapa sih yang bisa, cuma Naruto ya kayaknya yang bisa ngendalin angin gitu kan. Pengendali angin. Iya. Oke, ya itu teman-teman ya. Jadi apapun nanti yang beredar di luar sana jangan gampang percaya gitu kan. Jangan mudah percaya, apalagi saya lihat juga banyak piti-piti yang beredar di TikTok. Itu banyak kan itu kejadian lama, kejadian di Miami. Kebakaran lama, terus di framing bahwa seolah-olah itu kejadiannya itu yang sekarang gitu. Nah itu jangan mudah percaya gitu. Oke, kita lanjut ke ini Bang Adon. Nah, selama Bang Adon di Amerika itu bagaimana Bang Adon perkembangan Muslim kita di situ? Oke, Muslim di Amerika tuh berkembang pesat ya, luar biasa di sini. Jadi berkembangnya Muslim di sini sejak adanya tragedi 11 September itu, ya. Nah dari situ kenapa dari situ terus Muslim tuh berkembang, karena dari fitnah itu kemudian orang-orang tuh mencari informasi, gitu kan. Nah mencari informasi bagaimana, apa sebenarnya si ajaran Islam itu seperti apa begitu, apakah benar seperti ini gitu. Nah dari situ menggalilah informasi dari berbagai sumber, kemudian dari Al-Quran juga mereka mencari, dan mereka tidak menemukan adanya ajaran-ajaran yang seperti itu gitu. Malah apa yang mereka temukan itu luar biasa ajarannya begitu. Nah dari situ orang-orang ini terus tertarik kemudian memeluk Islam. Banyak yang syahadat kemarin aja ya, tahun kemarin, Ramadan tahun lalu itu 35.000 orang mu'alaf di Amerika gitu. Jadi luar biasa. Kemudian sekarang udah ada 6 masjid Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia. Gitu. Di Los Angeles ada, di Maryland ada, di New York itu yang aku pernah ke sana itu New York, dan saya pernah tinggal di sana kan 1,5 tahun di New York. Itu di Queen namanya, itu Indonesia Muslim Community, itu di New York namanya Masjid Al-Hikmah. Kalau saudara-saudara teman-temanku sekalian pas kebetulan
main ke Amerika dan main ke New York itu bisa ketemu saudara-saudara di Indonesia, saudara Indonesia, langsung aja ke Masjid Al-Hikmah gitu, di Queen tempatnya. Bisa ketemu orang-orang Indonesia di situ. Misalnya mau mencari informasi tentang pekerjaan, tentang apa dan sebagainya, bisa ke situ. Misalnya belum ada yang dituju nih kayak gitu, bisa ke situ. Banyak orang saudara kita yang bisa membantu, mau membantu begitu. Itu kemudian ada di Ohio juga ada 6 masjid yang besar. Gitu. Pertumbuhan masjid di Amerika juga luar biasa. Di New York tuh kalau tidak salah sekitar 350 masjidnya. Itu. Nah, kita kan mungkin Bang Adon tahu juga ya bagaimana pandangan orang-orang terhadap Amerika ini gitu. Maksudnya seolah-olah kita melihat Amerika ini tidak suka dengan Islam gitu kan. Karena mungkin yang di Timur Tengah gitu kan. Jadi orang kan pasti ngelihat Amerikanya gitu ya Bang Adon ya. Tapi Bang Adon yang stay di situ, sebenarnya sih orang-orang Amerika itu sebenarnya ke teman kita yang beragama Islam itu secara perlakuan mereka gimana gitu Bang Adon? Oke, baik. Jadi di Amerika ini dibebaskan ya. Orang memeluk agama dan kepercayaan itu dibebaskan. Dan di ID juga tidak disebutkan di kolom agama itu tidak ada gitu. Jadi sini bebas, mau memeluk agama apapun bebas. Dan tidak boleh mengganggu satu sama lain gitu. Misalnya saya lagi beribadah terus ada yang mengganggu, itu pelanggaran besar, bisa dilaporkan gitu. Dan di sini dihormati kok, kita beragama itu, kita sholat juga kita dilindungi gitu. Iya, tidak ada orang-orang sini yang saya temui itu tidak ada yang membenci Islam, itu tidak ada. Selama ini ya yang saya temuin gitu ya. Yang saya berbicara tentang diri saya sendiri gitu. Tidak ada, bahkan ketika waktu saya di New York itu saya belum tahu Masjid Al-Hikmah. Waktu itu saya membuka Google Map. Ada di Google Map. Kemudian baterai yang saya pakai, handphone yang saya pakai baterainya habis gitu loh. Nah, saya kan dari kehilangan arah dong gitu. Saya jalan kaki waktu itu dari Elmhurst ke Masjid Al-Hikmah itu saya jalan kaki. Saya kehilangan arah karena Google Map-nya mati, handphonenya mati. Saya menanyakan kepada orang yang di situ. Saya tanya jalan ke masjid mana, arah ke masjid itu mana. Mereka menunjukkan kok. Mereka menunjukkan arahnya ke sini kayak gitu. Kalau mereka itu tidak suka dengan Islam, otomatis mereka tidak akan menunjukkan dan bilang tidak tahu kayak gitu. Iya. Tapi mereka bisa aja rasis juga kan gitu kan. Iya. Dan banyak orang yang berbicara ketika aku lihat di postingan-postingan di kolom komentar apa dan sebagainya, orang sini rasis dan sebagainya. Tidak begitu. Mungkin orang-orang yang mabuk aja yang begitu. Kalau orang yang sadar, orang yang saya temuin tuh nggak ada kok yang rasis-rasis kayak gitu. Nggak ada. Iya, mereka ya, karena mungkin kalau kita kadang di Indonesia ini hanya melihat kayak info sepotong-sepotong gitu kan. Tentu iya, betul. Yang kayak Bang Adon yang sudah memang benar-benar merasakan kan 3 tahun ya lumayan lama. Lumayan lama juga itu bagaimana merasakan lingkungan, bagaimana mereka apakah dia memisahkan atau melihat kamu muslim terus dia nggak mau ngobrol gitu kan. Dia malah menjauh, atau misalnya Bang Adon lagi cari kerja tahu muslim diberhentikan gitu kan, atau nggak diterima gitu. Berarti ya nggak ada yang seperti itu. Karena ya buat teman-teman kita yang di Indonesia gitu kan, gitu penting juga kita harus memisahkan gitu mana yang kebijakan negara dengan perilaku warganya gitu. Karena kebijakan negara itu ya kadang warga pun menolak, apalagi kalau kita tahu ya misalnya kayak ketika Amerika menyerang Afghanistan itu warganya banyak yang menolak gitu. Ketika mereka harus jadi tentara sukarela juga mereka sebenarnya menolak gitu. Nah itu harus kita pisahkan gitu kan. Jadi tidak semua orang Amerika itu seolah benci sama Islam, itu tidak gitu. Betul. Nah untuk perihal kegiatan-kegiatan keagamaan secara Islam itu di sana gimana Bang Adon perkembangannya? Banyak organisasi Islam itu banyak di sini ya. Nah,
Kalau di tempat kami ini, di tempat saya ini, masjid itu ada, tapi bukan berbentuk masjid kayak di Indonesia, cuma berbentuk ruangan aja gitu, ruangan dan digunakan masjid gitu. Tapi kalau di Lafayette ada itu, Lafayette jadi ada nggak pakai kubah gitu ya? Nggak pakai. Di New Orleans juga ada kayak gitu. Ada. Kemudian organisasinya juga ada di masjid itu. Tapi saya tidak aktif di situ karena saya ini berbenturan dengan pekerjaan gitu kan. Cuma kalau pas lagi Jumat aja ke situ, itu Bang. Oh, kayak ini ya, kayak majelis-majelis ini, iya, pengajian ada gitu ya? Betul, itu ada. Gitu. Karena kita tahu juga ke orang Amerika itu sebenarnya kan soalnya ke agama ini sebenarnya apa ya, agak cuek juga ya Bang Adan ya? Betul. Nah ini ya, untuk di Amerika itu kita tuh harus pede gitu, pede bahwa kita tuh menjadi seorang muslim gitu. Jangan pernah takut menjadi seorang muslim, menunjukkan bahwa kita muslim itu jangan pernah takut dimanapun kita berada. Tapi yang harus dijaga itu adalah etika kita, adab kita yang harus dijaga gitu. Kita harus mencerminkan begini loh muslim yang benar itu seperti ini begitu. Nah ketika kita itu adabnya kita tuh bagus, etika kita bagus, perilaku kita bagus, mereka itu takjub dengan kita, mereka itu heran dengan kita gitu. Nah dari situ kita tuh bisa memberikan contoh yang baik, yang bagus pada orang-orang non muslim begitu. Seperti misalnya di sini kita bekerja, ya tepat waktu datang, nah gitu. Ketika ibadah izin, saya mau ibadah dulu. Ketika ini ya, ketika waktunya sedang rame, misalnya saya kerja di restoran nih rame ya, kita tunda dulu sebentar gitu, nunggu waktunya slow. Waktunya slow baru izin sama temen, kalau enggak sama juragan. Kalau juragan sih udah pasti lah, udah pasti ngerti gitu. Nah sama teman rekan kerja kita gitu, saya ibadah sebentar gitu. Ibadah itu kan tidak berjam-jam gitu, ya 10 menit lah udah cukup gitu. Nah kita bisa itu memberikan contoh gini, ibadah begini. Meskipun kita bekerja, ibadah jangan ditinggalkan begitu. Kemudian adab kita, etika kita gitu. Nah sebagai seorang muslim yang baik itu kan menghindari namanya perbuatan maksiat, ya kan, seperti misalnya minum alkohol gitu. Nah, kenapa minum alkohol itu dilarang ya? Dalam ini aja kita kehidupan sehari-hari, ketika kita meminum alkohol itu akan menyebabkan kita itu malas bekerja, lemah kondisi tubuh kita itu kan. Nah itu yang real aja ya, nggak usah kita tuh lari ke hukum-hukum gitu, yang real aja. Kita ketika malam hari misalnya kita minum atau apa, nanti besok pagi tuh malas bekerja, sulit untuk bangun tepat waktu kayak gitu. Itu ya karena kan orang minum katanya alasannya kayak ngilangin masalah, padahal bangun dia setelah sadar dari mabuknya masalah itu tetap ada gitu. Nah itu memberikan masalah baru, justru masalah pekerjaan itu. Nah begitu caranya. Kemudian orang-orang kita itu kan tidak boleh meminum kayak gitu, alkohol dilarang gitu. Nah kita dari situ orang tuh heran loh, orang pada kita itu. Saya itu pernah ya Bang ya, ditawarin banyak sekali lah, saya itu tawaran-tawaran seperti itu. Ketika waktu saya bekerja di Belanda, saya hidup di Eropa sama atasan-atasan saya, memang orang-orang mereka kan bebas kayak gitu ya. Nah, saya ditawarin gitu. Di sini juga iya, ketika ada acara-acara gitu ditawarin. Saya menolak dengan halus, maaf saya tidak minum alkohol. Oh iya, kenapa tidak minum? Alasannya saya simpel aja, kalau saya minum besok pagi saya tidak bisa bekerja karena susah untuk bangun kayak gitu ketika saya minum, dan fisik saya lemah kayak gitu. Saya tidak menunjukkan agama bahwa agama saya dilarang, itu tidak. Karena ketika menunjukkan agama nanti ini ada apa ya, terjadi inilah gesekan kayak gitu. Nah, ya dari situ semakin dalam mereka bertanya, baru ketika mereka bertanya dalam, saya jawab di dalam Islam itu dilarang untuk meminum alkohol seperti itu kayak gitu. Makanya saya tidak. Kemudian banyak yang dilarang, yaitu makan babi juga dilarang begitu.
Ya artinya kita nggak harus langsung ngomong, oh dia maksudnya nggak boleh gitu kan. Nanti kan orang kan pasti penasaran juga ya Bang Adan. Maksudnya kayak sekali nih kita nolak, orang mungkin biasa aja gitu kan. Ini udah 2-3 kali, ini kenapa dia nolak nih gitu. Pasti nanya kan, mungkin dia nanya penasaran mungkin karena alasan kesehatan kah, atau alasan memang baru kita bisa jelaskan ya mungkin agama kita gitu kan. Nah pasti dia penasaran kan, kok bisanya Islam melarang itu gitu kan. Betul. Baru kita jelaskan gitu. Karena saya pribadi juga ini ya Bang Adan ya, bahwa Islam mendakwahkan Islam ini nggak harus dengan lisan kita menyampaikan Islam begini-begini enggak, tapi dari perilaku, dari sikap kita yang menunjukkan Islam yang berakhlak, yang beradab itu orang akan melihat gitu. Ini Islam gitu, bahwa orang Islam itu berakhlak, beradab gitu. Karena kita mungkin muslim semua tahu gitu bagaimana kita cinta Rasulullah gitu. Rasulullah itu sebelum diangkat jadi nabi itu yang dibentuk akhlaknya dulu. Makanya kan sempat 2 kali peristiwa hati beliau dibersihkan, dicuci oleh malaikat gitu kan. Jadi itu yang dibentuk dulu. Nah, kenapa orang akhirnya agak susah untuk menentang beliau dan akhirnya orang Arab itu akhirnya semua orang Mekah itu akhirnya masuk Islam karena orang sudah kenal beliau sebelumnya, karena beliau orang yang jujur, yang amanah gitu kan. Yang tidak pernah mengomong kasar, lemah lembut gitu, suka bantu orang gitu. Nah itu yang membuat akhirnya orang tertarik gitu, karena orang yang menyampaikan ini memang orang baik, orang jujur gitu kan. Nah jadi itu cara kita. Jadi kalau kita udah dipercaya orang, apapun yang kita sampaikan pasti orang percaya gitu, lebih mudah. Satu lagi ini Bang Adan, saya dulu pernah dengar katanya kalau mau masuk Amerika itu misalnya kalau kita ada nama unsur misalnya Muhammad, Abdullah itu katanya ditolak gitu. Itu benar nggak kira-kira itu Bang Adan? Enggak kayak gitu juga sih. Banyak orang yang namanya Muhammad itu banyak. Enggak ditolak kayak gitu. Cuma memang dengan adanya framing-framing yang menjelekkan Islam gitu, agak sedikit ada pengawasan gitu loh tentang nama-nama kayak gitu. Tapi sekarang udah tidak ada lagi, tidak kayak gitu lagi. Dulu dulu itu waktu ada tragedi-tragedi itulah gitu, banyak yang ke situ. Tapi sekarang tidak. Dan banyak orang di sini berhijab itu banyak yang menggunakan baju-baju Muslim itu banyak juga. Apalagi di Brooklyn, New York itu banyak di situ. Karena di sana ada orang-orang dari Yaman, dari Palestina, ada banyak di sana. Bukan orang kulit putih dan kulit hitam aja di sana. Banyak orang-orang Timur Tengah gitu. Di mana-mana ada. Di sini juga ada, di Lafayette banyak, kayak gitu. Di New Orleans banyak kok orang-orang Muslim ini. Jangan takut ya ke sini itu. Itu. Tapi selama Bang Adan di situ, Bang Adan sudah pernah ketemu, maksudnya orang warga asli itu di situ mu'alaf gitu, maksudnya menerima Islam gitu? Maksudnya mu'alaf atau menerima Islam bagaimana? Orang asli situ gitu, maksudnya Bang Adan melihat sendiri atau mengenal atau teman sendiri gitu orang asli situ, tiba-tiba dia masuk Islam gitu. Oh, saya belum pernah ketemu. Maksudnya masuk Islam karena bertemu dengan saya atau bagaimana? Enggak, mungkin Bang Adan lihat orang atau tahu gitu. Enggak, yang mau saya tanya tuh gini Bang Adan. Kan kita tahu orang Amerika ini mungkin terlalu mengagungkan akal dia gitu kan, akal mereka gitu. Mereka merasa kepintaran mereka melebihi, sehingga akhirnya mereka mencoba melampaui bahwa Tuhan ini enggak ada gitu kan, bahwa manusia lebih bisa menguasai segalanya gitu. Yang saya jadi penasaran itu, orang berpikiran seperti itu akhirnya mau mengenal Tuhan itu, akhirnya apalagi milih Islam itu apa kira-kira gitu? Selama ini saya belum pernah ketemu ya yang mu'alaf itu, yang berbicara gitu, maksudnya berbicara kepada saya alasan dia mu'alaf itu apa, itu saya belum pernah ketemu. Cuma orang mu'alafnya saya pernah ketemu waktu di New York, itu pernah ketemu juga di Lafayette itu pernah ketemu, di Maryland juga pernah ketemu. Cuma saya tidak menanyakan alasan mereka mu'alaf itu apa, karena saya tidak dekat dengan orang itu gitu, tidak dekat. Dan kalau kita menanyakan hal seperti itu kan kayak sensitif gitu ya. Iya, gitu. Pribadi. Jadi, gitu ya. Pribadi gitu. Tidak, saya yang jelas saya tahu aja, oh dia mu'alaf itu. Saya dengar itu dari teman saya juga gitu. Karena diceritakan dia itu mu'alaf gitu.
Saya cuma mendoakan ya semoga istiqomah gitu. Iya. Ya karena kan kita tahu mereka memang apa ya secara pemikiran mereka mungkin lebih modern gitu kan. Akhirnya mereka mencoba melampaui itu gitu kan bahwa Tuhan ini nggak ada gitu. Toh manusia bisa melakukan segala apapun gitu kan. Ya jadi kan sangat menarik ya Bang Adan ya orang-orang tersebut gitu kan tiba-tiba akhirnya penasaran juga dengan agama dan akhirnya mau menerima agama tersebut apalagi ke Islam gitu kan. Itu kan bagi orang-orang seperti itu kan nggak mudah gitu kan. Merubah pola pikir mereka gitu kan. Itulah sejak tragedi yang 11 September itu mereka tuh banyak mualaf karena melihat ini mendapatkan informasi-informasi dari Al-Qur'an begitu. Dari Al-Qur'an dari orang yang kenal dengan agama gitu. Maksudnya dia mengetahui tentang Islam gitu. Awalnya dari Al-Qur'an dulu sih mereka. Kemudian mencari informasi-informasi dari kayak ustadz gitu di masjid gitu. Iya, kalau itu sih saya melihat ya itu ya Bang Tadi. Masa kalau kita lihat secara global gitu kan. Ya mungkin kita tahu lah ada musuh Islam atau yang tidak suka Islam gitu kan. Tapi siapapun itu kita memang nggak boleh. Tapi itu kan memang ada di isu diangkat. Maksudnya gini, semakin kuat mereka memfitnah Islam gitu kan untuk menyudutkan Islam. Tentu kata Allah dalam Al-Quran kan, sehebat apapun mereka membuat tipu daya, Allah tentu lebih hebat tipu dayanya gitu kan. Jadi mereka fitnah Islam segitu hebatnya, tapi malah membuat orang makin penasaran terhadap Islam itu sendiri gitu kan. Gitu. Iya, ya orang kalau memfitnah orang yang baik itu kan ada ketahuan nantinya kan, itu aja lah. Yang real-realnya aja ketika seorang orang yang baik kepada kita difitnah jahat itu. Lama-kelamaan juga ketahuan siapa yang jahat, siapa yang baik kayak gitu. Iya, kembali ke manusianya gitu kan ya. Nah, kan kalau kita di Indonesia ya Bang Anton ya, setiap kita misalnya kayak ada case di luar negeri itu misalnya kayak Ukraina, Rusia, Timur Tengah, itu kan selalu pasti ada campur tangan Amerika ya Bang Anton ya. Dan kita di Indonesia kan selalu menyorot mereka gitu, atau kita kayak ada kasus kita nunggu nih Amerika bertindak kan nih gitu. Nah sebenarnya kalau ada orang Amerika tersebut itu gimana Bang ada kalau ada yang seperti itu? Mereka pikirnya ke sana juga nggak atau biasa aja gitu kan? Sih kalau orang-orang di sini penduduk bukan pemerintahan ya. Saya bicara tentang penduduk itu malah tidak suka sebenarnya. Tidak suka dengan perang-perang itu, tidak bercampur tangan dengan ini lain tuh, negara lain tuh tidak suka penduduk asli sini itu. Tapi pemerintahan itu kan kebanyakan orang-orang yang duduk di parlemen, di pemerintahan Amerika itu kita tahu lah orang-orang itu gitu kan. Itu mau seperti apapun ya dikuasai orang itu gitu. Orang-orang mereka ngerasa nggak sih Bang Adon kayak kok negara gua ikut campur aja sih semua urusan negara orang gitu kan? Kalau pemimpinnya ya tidak merasa dia, karena akan dia itu menunjukkan bahwa akulah yang terkuat begitu loh. Enggak, maksudnya warganya gitu, ngerasa nggak sih kayak warganya jelas merasa, kenapa sih harus ikut-ikutan terus gitu loh. Nggak usah lah, kita itu mengurusin sendiri aja gitu. Ngapain harus ngurutin orang lain gitu, nggak usah ikut campur tangan gitu. Enggak. Orang ya kan kayak konflik Rusia Ukraina kan berarti Bang Don udah di sana ya berarti ya? Iya, sudah. Sudah di sini dan saya masih bolak-balik ini sih Indonesia sih waktu itu belum menetap. Waktu itu. Oh iya, saya di Belanda itu. Pas itu saya di Belanda pas ada konflik awal itu, ya? Benar. Itu saya di Belanda. Di Rotterdam saat itu. Dan saya ketemu banyak pengungsi dari Ukraine itu. Ya apalagi kan kita tahu ya setiap mereka ikut campur suatu masalah negara kan pasti ngelontorin dana sebanyak apapun gitu kan. Kita aja di Indonesia kadang kan masalah uang itu kan sensitif banget gitu, pengeluaran negara gitu kan pasti kayak demo atau apa gitu. Berarti ini ya Bang Andon ya, orang Amerika itu kalau soal politik itu berarti nggak terlalu tertarik gitu ya? Iya, dan mereka itu bilang begini kok waktu ada konflik di Ukraine itu. Kita susah bayar pajak, cuma ke situ malah larinya ke situ kayak gitu. Ngapain sih? Ya memang kita kan bayar pajak di sini kan. Ngerasa juga mereka gitu, uang mereka dihabisin kemana gitu ya. Kayak gitu. Waktu awal-awal itu kejadian itu kan kayak gitu. Orang-orang sini ngapain ngurusin kayak gitu? Itu kan urusan mereka aja ya. Kalau kita mau jadi
PBB ya nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita tuh mengirimkan kayak gitu. Banyak orang-orang ini seperti itu. Baik-baik kok orang Amerika ini, cuma yang tidak setuju itu di dalam parlemen pemerintahannya. Misalnya ya di Indonesia juga. Di Indonesia juga kan orangnya baik-baik ya kan. Iya. Penduduknya baik-baik kayak gitu, mau orang manapun tuh baik-baik. Cuma yang tidak disukai itu adalah orang-orang di pemerintahan yang korupsi gitu. Banyak orang, kan banyak orang sini juga memframing orang Indonesia, lah orang Indonesia itu banyak korupsi, ini korupsi banyak kayak gitu. Nah, tidak semua orang Indonesia itu berkorupsi, budaya korupsi, tapi yang terkenal itu adalah yang jelek-jelek begitu kan. Nah, orang Indonesia banyak korupsi itu. Itu terkenal kok, negara kita korupsi itu terkenal di mana-mana. Itu waktu aku di Eropa juga terkenal. Padahal tidak semua orang Indonesia korupsi itu. Makan orang yang duduk di pemerintahan itu sebagian ada yang korupsi, makanya ketahuan negara gitu seperti itu. Sama dengan Amerika juga, misalnya ada kejadian ini kayak di Ukraine sekarang juga ada kayak gitu kan, langsung wah mereka begini gitu. Ya makanya kan gini masyarakatnya tidak gitu. Iya, makanya kan kayak kita sebenarnya kan ya sebenarnya memang luar biasa Al-Qur'an itu mengajarkan kita gitu kan. Ya kalau kita sebenarnya mau belajar gitu, bagaimana di Al-Qur'an dikatakan janganlah engkau membenci satu kaum, mana tahu kaum itu lebih baik dari kamu gitu kan. Nah, betul. Misalnya kayak kita nih tiba-tiba membenci orang Amerika, ternyata orang Amerika jauh sikap secara mungkin sopan santunnya mungkin jauh lebih dari kita gitu kan. Iya, betul. Jangan membenci gitu. Ya, kalau kita membenci kaum ataupun orang lain begitu, itu kita akan dibenci juga kok. Iya, pasti jatuhnya seperti itu. Ya. Saya yang udah pernah kemana-mana, maksudnya kemana-mana saya tuh nggak pernah namanya di ini orang gitu, dibenciin orang. Memang kalau orang yang mau jahat sama kita ada, itu ada. Iya pasti. Kayak ya seperti waktu saya di Yunani pernah, di Napoli di Italia juga pernah. Waktu itu tas saya mau diambil barangnya gitu. Saya masuk ke dalam toko. Kemudian saya lagi melihat-lihat barang, yang belakang ini kayaknya bekerja sama dengan pemilik toko itu. Gitu. Yang belakang ini mau menggapai tas saya gitu, mau membuka tas saya. Kemudian saya ini merasakan, udah ini kayaknya orang mau jahat sama aku. Terus aku pergi dari situ. Udah. Itu di Yunani juga ada. Tapi ya tergantung kita sendiri gitu loh. Ya namanya orang katakan pasti ada yang baik ada yang buruk, karena kita tahu orang baik aja karena ada yang buruk gitu ya. Dan ya. Tapi kita apalagi kita Muslim gitu kan, Muslim yang tentu diajarkan. Jadi jangan gampang menilai sesuatu tanpa kita cross check dulu benar atau enggaknya gitu. Apalagi kita cuma dengar dari orang yang mungkin kita belum tahu sumbernya tepat atau enggak, kita sudah ikutan memfitnah juga gitu, atau kita malah ikutan menyebarkan itu gitu. Nah itu yang harus mungkin poin yang kita mau sampaikan di sini itu gitu. Maksudnya jangan gampang atau mudah menerima suatu informasi yang kita harus cross check dulu gitu kan. Karena Al-Quran kan juga mengatakan bahwa kalau ada berita dari orang fasik, jangan langsung dipercaya, harus diteliti dulu gitu kan. Jangan pula nanti kita ikut menyebarkan hal tersebut gitu. Al-Quran juga melarang gitu. Nah kayak ini Bang ya, yang masalah rumahnya John Cena itu ya. Itu kan banyak sekali saya juga melihat viti-viti orang bertebaran di mana-mana. Aduh kok begini sih. Banyak banget itu. Janganlah disebarkan kayak gitu. Itu tuh benar dan tidaknya tuh belum ada gitu, belum ada kepastiannya. Jadi kalau berita yang belum benar kepastiannya, kejelasannya tuh jangan disebar-sebarkan kayak gitu. Dan kalau yang saya tahu dan saya mendapatkan informasi itu rumah John Cena itu yang jelas itu ada di Florida. Tuh. Iya, berarti bukan di LA dia ya. Nah, kalau di LA itu saya kurang tahu yang aslinya itu ya ada apa tidak, saya kurang tahu. Ya mungkin artis-artis besar itu punya rumah di mana-mana gitu kan. Tapi
Tidak, itu tidak. Dan kayaknya video yang beredar itu sepertinya di Hawaii itu, bukan di Los Angeles ini. Karena kalau di Los Angeles ini dan rumahnya John Cena itu tidak terbakar, kemungkinan ya itu akan apa? Di sini beritanya tuh akan beredar gitu loh. Oh, rumah John Cena tidak terbakar. Di sini enggak beredar berita-berita seperti itu. Itu. Iya, ya itu ya teman-teman Muslim yang mungkin pasti ngelihat di VT TikTok gitu kan, ada informasi bahwa membuat PT, alhamdulillah rumah John Cena ya, karena dia mu'alaf, rumahnya nggak kebakar gitu, terus ditampilkan rumah yang beratap merah, dan itu perlu diketahui bahwa itu bukan rumah John Cena, dan itu kejadiannya di Malawi ya Maui, Hawaii gitu. Itu kejadiannya Hawaii. Juga udah berapa tahun yang lalu ya Bang Adan ya? Iya. Itu. Jadi jangan mudah percaya, jangan ikut menyebarkan gitu kan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut gitu. Karena nanti itu adalah suatu kebohongan gitu. Saya juga pernah waktu itu saya langsung ngecek juga Bang Adan, maksudnya rumah John Cena yang mana gitu. Itu jauh beda gitu. Atapnya nggak merah dan nggak sekecil itu juga, rumahnya lebih gede dari itu gitu kan. Karena memang informasinya kan memang yang di LA ini katanya memang banyak rumah-rumah artis gitu di sana. Betul banyak sekali rumah artis di sana itu di Los Angeles ya, kayak Mel Gibson, Paris Hilton ya kan, Billy Crystal, Adam Brody, banyak Milo Ventimiglia yang orang kita nggak kenal juga banyak di situ ya kan. Berarti memang banyak gitu. Ini ya Bang Adan ya, orang-orang kaya banyak di situ berarti. Banyak di Malibu itu banyak sekali orang-orang kaya sekitar Hollywood ya. Kemarin kan syuting film kan banyak di Hollywood, makanya mereka mempunyai rumah-rumah. Kemudian rumah-rumah Crazy Rich Indonesia juga banyak di situ di Los Angeles. Gitu. Jadi ya kemungkinan John Cena punya rumah di Los Angeles juga mungkin ada, tapi untuk video yang beredar itu jangan jangan disebarkan dulu, itu belum bisa dipastikan itu kebenarannya kok gitu. Iya. Dan satu lagi buat teman-teman Muslim soal yang di LA ini kan juga banyak beredar bahwa ini azab Allah. Jangan seperti itu gitu, karena mau azab atau tidak itu urusan Allah gitu. Jadi kita jangan menjadi Allah gitu. Jangan kita yang menentukan. Karena yang berhak menentukan itu musibah, itu azab, itu Allah yang menentukan. Jangan kita. Tiba-tiba kita bilang, wah ini azab dari Allah nih gara-gara ini gitu. Jangan, hati-hati. Jangan kita mencoba menjadi Allah, mencampuri urusan Allah gitu. Karena kita sebagai seorang Muslim, ketika ada orang dapat musibah, kita diwajibkan mendoakan gitu. Mau siapapun itu, karena kita kan dituntut untuk habluminanas, bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia gitu. Jadi siapapun itu selama dia masih makhluk Tuhan, dia tetap ciptaan Tuhan. Ya kita doakanlah yang baik-baik gitu. Jangan tiba-tiba, ini nih rasain mereka nih, ini kena azab nih, gini-gini, itu nggak boleh. Gitu. Itu yang perlu kita ini ya teman-teman Muslim ya semuanya gitu. Itu yang penting gitu. Apapun yang terjadi, kita doakan yang baik gitu. Kalau soal azab atau tidak, cobaan atau tidak, itu urusan Allah gitu. Allah yang menentukan bahwa ini adalah azab. Allah sedang mengazab mereka, sedang mencobai mereka, sedang mengasih musibah terhadap mereka, yaitu urusan Allah gitu. Jangan apalagi kita sebarkan kan ini azab Allah. Berarti kan kita kayak Allah jadinya. Kita tahu ini azab gitu kan. Nggak boleh kayak gitu, kayak gitu ya. Harus hati-hati ya saudara-saudaraku semuanya, harus hati-hati. Jangan langsung menyimpulkan ini adalah azab, ini adalah dilaknat. Jangan. Kita harus malah membantu mereka. Bagaimana sih kalau tidak bisa ya membantu dengan doa kayak gitu. Kita mendoakan mereka semoga musibah ini segera selesai, segera usai gitu. Bukan kita tuh malah menambah beban mereka gitu. Justru kita itu misalnya ada musibah kayak itu misalnya di Amerika ataupun di mana kayak gitu, kita itu harus simpatik pada mereka kayak gitu. Jangan malah kayak mensyukuri gitu. Syukurlah kowe musibah. Melaknat jadinya. Iya, jangan kayak seperti itu. Gitu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi ya? Kapan ini pulang ke Indonesia nih Bang Adan nih?
Belum tahu kalau pulang ke Indonesia. Saya belum ada rencana untuk pulang untuk sementara ini. Atau ada negara lain yang mau tuju lagi gitu kan? Belum sih, belum ada. Belum ada saya. Oh iya, satu lagi, waktu ke Palestina itu sempat ke Gaza nggak kira-kira itu Bang? Oh enggak sempat. Enggak. Itu gimana Bang? Apa susah masuk ke Gazanya atau gimana? Apa ya? Waktu itu saya kan ini sama sopirnya yang nganterin saya ke Al-Aqsa itu, saya nanya, yang itu mana di Gaza? Oh jauh dari sini, dari Al-Aqsa itu jauh, gitu. Oh iya, dia akses masuknya cuma 2 ya, dari Israel 1 sama Mesir ya? Ya saya lewat Israel. Waktu itu kan saya ke apa namanya? Aduh, lupa ini. Tel Aviv. Asdod. Terus Asdod sama ini nih yang perbatasan Lebanon itu apa sih ya? Haifa. Nah, Haifa iya. Haifa. Ya karena kalau nggak salah kan akses masuk ke Gaza itu cuma 2 kan, dari Mesir Israel sendiri sama Mesir gitu kan. Iya, betul. Cuma 2 akses masuknya. Nah, oke lah Bang Adon, ini karena kita sudah 1 jam, ya saya ucapkan terima kasih dan banyak dapat sedikit informasi dari Bang Adon gitu. Nah, untuk teman-teman Muslim yang sudah menyimak, kita ucapkan terima kasih. Yang tadi mungkin tidak mengikuti secara full, mungkin nanti boleh nonton di YouTube kita di Dakwah Apologet Islam. Untuk kesimpulan yang obrolan kita hari ini itu yang pertama, bahwa kejadian di LA ini itu secara yang terjadi di sana itu ada 2 kemungkinan, yaitu penyebab kesalahan manusia yang ada kebakaran tunawisma ya Bang Adon ya, melakukan pembakaran. Yang kedua itu faktor alam gitu. Itu dikatakan di sana itu kena angin Santa Ana gitu. Jadi karena ada percikan api, jadi terus karena angin kencang, jadi makanya api ini cepat meluas gitu. Nah itu yang kemungkinan yang penyebab terjadi, tapi ya namanya kejadian bagaimana detailnya tentu butuh penelitian dulu ya Bang Adon ya. Tapi sekarang kan betul. Karena kondisinya masih kebakaran, itu sampai orang dia di sana mengerahkan ratusan napi untuk membantu memadamkan api gitu. Jadi mungkin polisi pun juga belum sempat untuk melakukan rekonstruksi kali kan untuk ini penyebabnya gitu. Jadi kita jangan di Indonesia ini hati-hati dalam menerima informasi, jangan terlalu mudah percaya, kita kecek dulu gitu. Apalagi sampai kita bikin video-video yang mengatakan bahwa ini azab Allah, ini karena karena Allah marah sama mereka. Jangan, karena kita jangan menjadi seperti Allah. Dan kita sebagai Muslim itu dilarang melaknat orang, mencaci orang itu dilarang. Kita kalau ada orang kena musibah kita doakan. Apalagi kan kita diajarkan ketika ada musibah itu kan kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang datang dari Allah ya kembali ke Allah gitu. Yaudah, kita bukan urusan kita gitu kan. Atau menjadikan ini sebuah azab gitu. Bukan kita yang nentuin, itu urusan Allah itu sendiri gitu. Nah ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini buat teman-teman. Terima kasih, dan ke Bang Adon juga kita juga banyak-banyak terima kasih karena dari Amerika sekarang pagi-pagi baru bangun tidur ini Bang Adon teman-teman. Jadi tadi habis salat subuh terus tidak tidur lagi. Biasanya kan aku habis salat subuh tidur lagi karena masuk kerja jam 10 kayak gitu kan. Nah tadi 6:30 kan saya baru salat subuh. Iya, jadi luar biasa Bang Adon sudah menyempatkan waktunya untuk kita gitu kan. Mudah-mudahan ini teman-teman jadi dapat informasi dan ya itu kita doakan Bang Adon semoga sehat-sehat selalu di sana. Dan amin ya Allah, kita ya bisa bertemu dengan Bang Adon nanti kalau Bang Adonnya sudah pulang ke Indonesia, atau mungkin kita yang diajak ke sana sama Bang Adon. boleh. Amin. Ya kita nggak tahu gitu kan. Yang mau ke Amerika DM aja. Oke, siap. Gitu. Oke teman-teman, untuk sesi kali ini live interaktif kita ngobrol santai bersama Dai kita tutup dulu, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah nonton. Kita doakan semoga semua sehat-sehat selalu, dan kita jumpa lagi di Selasa depan gitu dengan tema yang berbeda. Oke Bang Adon, kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Adon atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu.